Selamat datang kembali di YouTube Cuan Terus. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas soal kebijakan fiskal dan bedanya apa dengan kebijakan moneter. Sebelum kita membahas kebijakan moneter itu apa, ya kita bakal bahas soal bank sentral dulu nih. Karena emang kebijakan moneter itu diambil oleh bank sentral. Oke, apa itu bank sentral? Nah, bank sentral itu sebenarnya merupakan suatu institusi finansial yang berkewajiban mengawasi dan mengatur kebijakan moneter di suatu negara. Ya, ini contoh-contohnya kalian udah pasti hafal ya beberapa yang sering kita dengar itu Federal Reserve atau The Fed. Ada juga ya Bank Indonesia itu termasuk bank sentral. Pokoknya tiap-tiap negara itu mereka punya bank sentral sendiri. Dan atau ya untuk beberapa region ya kayak Euro, mereka juga punya bank sentral negara, bank sentral ya regionnya juga punya gitu. Nah ini contoh-contohnya yang kalian sudah biasa lihat lah, ada Federal Reserve of America atau The Fed, ada BI, Bank Indonesia, ada Bank of England, terus juga Bank of Japan nih yang belakangan ini lagi rame juga, terus ECB, European Central Bank. Ini berapa contoh bank sentral yang agak ada di dunia ya. Oke, bank sentral itu dia punya wewenang untuk nerbitin atau mencetak mata uang, terus juga mengatur bunga acuan dari suatu negara, juga mengatur jumlah suplai uang yang beredar di market. Nah karena ini ya bank sentral itu juga punya fungsi utama sebagai untuk menjaga stabilitas harga atau bisa dibilang mengontrol inflasi ya. Terus juga menjaga stabilitas sistem finansialnya. Ya kan biasanya kalau kalian tahu ya suatu negara itu bakal banyak bank. Ini banknya bisa jadi nanti ada yang misalkan kekurangan likuiditas atau bisa dianggap bangkrut atau gimana. Nah ini bank sentral ini bertugas untuk mengamankan atau membantu ya bank-bank tersebut ya yang masuk dalam ekosistem finansial sistem suatu negara. Itu kalau ada masalah ya bank sentral bertugas untuk membantunya. Terus juga ya yang nerapin kebijakan moneter juga itu bank sentral. Terus juga mengatur mata uang dan cadangan negara. Yang setiap negara kan punya mata uang masing-masing, punya reserve-nya juga kayak cadangan dana atau cadangan negara yang biasanya bentuknya entah cash atau aset lain seperti emas atau komoditas lain atau ya mungkin ada saham juga. Pokoknya banyak. Atau ya yang baru-baru ini lah Amerika jadiin sitaan Bitcoin-nya jadi national reserve juga. Pokoknya macam-macam. Nah ini Fed-nya salah satu yang ya ngatur-ngatur soal reserve itu. Nah ini fungsi utama dari bank sentral ini biasa disebut juga sebagai mandat ya, mandat bank sentral. Nah mandat bank sentral ini sebenarnya nggak semuanya bank sentral itu ngejalanin fungsi-fungsinya. Ada yang menjalankan beberapa mandat doang, ada yang double mandat, ada yang multiple atau yang campur-campur. Itu apa aja? Ya tunggu sebentar, soalnya mau minum. Oke, ini ada beberapa bank sentral yang menerapkan beberapa tipe mandat. Yang pertama yang single mandate itu diterapkan oleh European Central Bank. Jadi mereka bertugasnya atau menerapkan mandatnya untuk mengendalikan inflasi aja. Untuk yang lainnya ada badan-badan lainnya gitu. Terus juga kemudian ada yang dual mandate. Dual mandate ini contohnya adalah Federal Reserve of America atau The Fed ya. Mereka selain ngejar untuk mengendalikan inflasi, mereka juga mengejar employment atau ketenaga kerjaan maksimal. Jadi ya emang benar-benar ketenaga kerjaan US itu diurusi oleh Fed juga. Meskipun ya itu secara on paper aja. Dalam pelaksanaannya seringkali ya untuk max employment ini dijadikan kayak second option sama Fed. Benar-benar fokusnya lagi-lagi di inflasi dulu. Ya ini semuanya tergantung keadaan sih sebenarnya. Terakhir ada yang ya flexible mandate, menjalankan flexible mandate. Ini contohnya adalah bank negara kita ya, Bank Indonesia. Ya pokoknya Bank Indonesia ini mengintegrasikan inflation targeting untuk membuat kebijakan yang mengarah ke stabilitas harga. Ya ini pokoknya ada mekanisme sendiri namanya ETF, flexible ETF, itu kalian cari sendiri. Oke, ya kebijakan moneter juga biasanya ya kebijakan diambil dibagi ke dua jenis. Ini yang dari dasarnya aja. Nanti kita belajar soal ya alat-alat kebijakan moneternya apa aja yang diterapkan oleh bank-bank sentral ini untuk ya mengambil kebijakan moneter yang either ekspansif atau yang kontraktif. Pertama kita bahas dulu yang ekspansif. Ya kebijakan moneter yang ekspansif ini dilakukan ketika keadaan ekonominya memang lagi lesu, juga angka penganggurannya tinggi banget, employment-nya rendah, terus GDP-nya turun, terjadi deflasi. Pokoknya emang benar-benar keadaan ekonominya sedang melemah. Yang dilakukan oleh Fed biasanya untuk intervensi adalah yang pertama ya menurunkan suku bunga. Yang kedua ya itu biasanya melakukan QE atau quantitative easing. Ya pokoknya benar-benar memajiri market dengan likuiditas.
menjadi stimulus pokoknya. Mirip-mirip kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah negara. Tujuannya lagi-lagi emang untuk memberi likuiditas ke market agar ekonomi terstimulasi, jadi sehat lagi dan bisa growth lagi. Ini salah satu contohnya untuk menginjek likuiditas itu dengan ya Fed-nya beli surat-surat utang pemerintah atau beli-beli aset lain yang ada di market gitu. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Ini sebaliknya diambil ketika dirasa keadaan ekonomi sudah overheat, kepanasan atau ya melebihi batas lah ya. Nah, ini biasa terjadi di fase-fase mania ketika emang marketnya naik gila-gilaan, stock marketnya naik ya, terus juga aktivitas ekonominya meroket banget sampai gaji-gajinya tinggi tiba-tiba. Ini ya kita kemarin mengalami fase manianya ketika after covid tuh, dimana ya sektor teknologi itu gila-gilaan demand-nya. Terus juga gaji-gajinya untuk di sektor tech waktu itu wah gila banget ya, yang developer, programmer dan lain-lain itu dicari banget. Itu benar-benar keadaannya sudah overheat. Maka ya kalau udah overheat ini dapat mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali. Inflasi itu dibutuhkan cuma asal angkanya terkendali. Biasanya ya bank sentral ini nargetin inflasinya di angka 2% tuh ya. Nah, karena ini untuk mengendalikan inflasi atau mencegah ekonominya terlalu overheat, makanya perlu diterapkan rem. Remnya ini ya udah kebijakan moneter yang lebih kontraktif. Ya ini biasanya kayak naikin suku bunga, terus juga QE-nya di stop, atau kita bisa bertransisi dari QE ke quantitative tightening atau ya QT bisa disebutnya. Tadi kan kalau QE itu nambah likuiditas di market, kalau QT sebaliknya, ini menarik likuiditas dari market, jadinya likuiditas yang ada di market yang di open market itu dikurangi gitu ya. Oke, ini ya tadi kan emang kayak tadi kan itu lebih ke jenis-jenisnya kebijakan moneternya yang dapat diambil oleh bank sentral negara, itu ada 2 jenisnya. Sekarang kita bahas soal alat-alat kebijakan moneternya yang diambil untuk ya itu tadi menentukan kebijakan moneter mana yang mau dipakai gitu. Pertama ada open market operation. Ini yang sering banget kita dengar. Ya pokoknya intinya ini melakukan pembelian atau penjualan suatu aset secara langsung di market terbuka. Biasanya itu surat utang atau bonds atau ya berapa stocks lah. Ya most of the time ini kebijakan yang diambil untuk hal ini open market operation itu ya berkutat di pembelian bonds atau surat utang atau obligasi ya. Ya dengan bank sentral membeli surat utang, ya ini kan hitungannya surat utang yang berada di market itu berkurang, ini bakal ngurangin juga ya interest rate-nya mengurang juga. Ya jadi kalau kalian nggak tahu aturannya, ya makin banyak orang atau entitas yang memegang surat utang suatu negara, maka interest rate-nya akan turun. Yieldnya dari bonds tersebut turun. Nah ini ya dapat menyebabkan currency-nya melemah juga, karena demand-nya bakal menurun juga. Ya udah nggak menarik nih, kita ya beli surat utang suatu negara, kita minjemin duit ke suatu negara, tapi imbal hasilnya makin kecil, nggak menarik dong. Akhirnya ya pada kabur. Nah itu untuk aturan biasanya gitu. Ini untuk menekan emang ya peredaran uang, suplai uang di market gitu ya. Yang kedua biasanya ini kebijakan interest rate yang tadi. Ya ini menentukan suku bunga acuan untuk pinjaman jangka pendek. Biasanya emang rata-rata negara itu ya aktivitas ekonominya didorong oleh pinjaman hutang yang berjangka pendek dengannya. Ya pokoknya kalau untuk pinjaman jangka pendeknya itu interest rate-nya atau suku bunganya itu digedein, maka akan menarik ya foreign capital atau uang-uang dari asing ke negara tersebut. Nah ini dapat menguatkan ya currency-nya, bisa dibilang begitu ya simpelnya. Lalu ada juga nih kebijakan moneter lainnya namanya reserve requirement. Jadi kan ya kalau kalian nggak paham nih sistem bank gimana, biasanya orang-orang nitip duit atau nabung di bank itu nggak serta-merta duitnya ngedep doang di situ, duitnya nggak diem. Duitnya itu biasanya sama bank itu bakal diputar lagi di instrumen lain. Makanya kan ya ditawarin biasanya di bank itu, apalagi kalau deposito ya, yang mana uangnya ya biasanya di lock untuk jangka waktu tertentu, itu biasanya ditawarin yield atau imbal hasil. Ya ini imbal hasilnya karena emang duitnya sama bank itu diputar. Nah ini biar bank ini nggak terlalu semena-mena maka duit nasabah, bank sentral ini yang ngasih reserve requirement. Jadinya ada berapa persen dari uang nasabah itu harus tetap mengendap di bank atau di rekening mereka ya sebagai reserve, sebagai dana cadangan. Nggak semuanya bisa diputar gitu. Nah ini kalau ya reserve requirement-nya tinggi, misalkan ya jumlah uang yang harus di bank itu hitungannya tinggi, ya berarti jumlah pinjaman yang dapat diberikan ya biasanya kan emang bank itu aktivitas muter duitnya berkutat di ngasih kredit ya. Berarti kalau misalkan reserve requirement-nya tinggi, ya pinjaman yang diberikan ke bank ke masyarakat atau ke entitas lainnya, institusional dan lain-lain, itu bakal berkurang. Ini juga hitungannya mengurangi suplai
uang di market. Ya, ini dapat mengakibatkan ya itu tadi, kalau suplai uang di market yang berkurang, currency-nya menguat gitu ya. Nah, ini juga masih mirip-mirip yang tadi. Ini ada lending facility rate atau discount rate bisa disebutnya. Nah, ini pokoknya suku bunga yang diberikan dari bank sentral ke bank komersial. Tadi kan kalau kita bahasnya mengenai pinjaman dari bank komersial ke warga biasa atau ke masyarakat. Sekarang ya biasanya bank sentral itu ya juga bisa ngasih pinjaman ke bank-bank komersial. Nah, ini kalau misalkan ya suku bunganya pinjaman dari bank sentral ke bank komersialnya tinggi juga, berarti ya pinjaman di bank-bank komersialnya bakal menurun juga. Ini dapat menguatkan currency-nya. Nah, sebenarnya logiknya sama ya, kita berkutat pada suplai uang yang beredar. Nah, ini yang sering kita bahas ya, forward guidance. Ini strategi komunikasi dari bank sentral untuk menumbuhkan atau menyetir nih ekspektasi pasar atau pelaku pasar terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin bakal diambil bank sentralnya ke depan. Kita ambil contoh The Fed aja ya. The Fed itu biasanya kan ya untuk mengumumkan suku bunganya yang ngadain FOMC meeting, dan setelah itu ada press conference-nya, dan biasanya sebulan setelahnya rilis namanya FOMC meeting minutes atau ya risalah lah dari FOMC sebelumnya itu. Nah, ini sebenarnya dilakuin bukan cuma keterbukaan informasi doang ya. Ya ada tujuan lainnya. Tujuan lainnya adalah ya ini menyetir ekspektasi atau opini dari pelaku pasar ya soal ekspektasi kebijakan yang bakal diambil Fed ini. Makanya kan ya benar-benar itu biasanya pidatonya, speech-nya atau apa press conference-nya itu nadanya atau pilihan katanya itu sudah diatur. Dia bakal cenderung hawkish atau dovish. Hawkish ini ya bisa kalian lihat ini lebih cenderung Fed ini bakal ngambil kebijakan yang lebih restriktif yang mengakibatkan ya biasanya currency-nya menguat, terus juga biasanya aset-aset kelas yang lain terutama risk aset itu melemah karena kalau Fed mau ngambil kebijakan yang lebih ke hawkish. Dovish baliknya ini lebih ke less restriktif ya atau yang lebih longgar bisa dibilang. Nah, kelonggaran ini biasanya menyebabkan currency-nya nggak lebih melemah karena emang marketnya kembali ke risk on atau ya, nyari aset-aset lain dengan yield-nya yang tinggi. Ini alat-alat kebijakan moneter yang biasa diambil oleh bank sentral negara. Nah, sebenarnya ada lagi nih alat kebijakan moneter lain, cuma tidak masuk ke 5 kategori ini. Ini bisa dibilang kebijakan moneternya diambil ketika ada suatu kejadian yang luar biasa atau ya bisa dibilang di luar nalar ya. Bukan di luar nalar juga sih. Bisa dibilang ya kebijakannya agak beda sendiri dari yang biasa terjadi gitu. Di luar rata-rata bisa dibilang outliers ya. Ini biasanya ya itu kebijakannya memang disesuaikan oleh negara sendiri-sendiri. Misalkan ya quantitative easing-nya dari Fed itu lebih agresif. Sebenarnya QE itu masuknya kebijakan moneter yang diambil ketika kejadian luar biasa itu terjadi ya. Nggak serta-merta bisa benar-benar wah ini QE. Enggak. QT itu bisa diterapkan kapan saja asal emang menurut mereka ekonomi butuh direm dikit. Cuma QE itu nggak bisa asal-asalan ya, karena untuk ngebanjiri pasar dengan likuiditas itu sebenarnya ya ada pisau bermata dua hitungannya ya. Kalau misalkan diterapkan di kondisi yang tepat dan baik ya itu bakal bagus untuk growth marketnya. Meanwhile kalau sudah diterapkan ya udah bakal memperburuk keadaan hitungannya. Atau ya contoh lain yang kejadian luar biasa ini di Jepang sebenarnya ada yield curve control. Itu kita bakal bahas lengkapnya di materi terakhir sebenarnya. Jadi masih jauh. Jadi ya itu aja. Udah, itu jadinya sekilas aja untuk kebijakan moneter itu apa. Terus ada kebijakan moneter itu isinya gimana aja. Salah satu kebijakan moneter yang diambil dalam kondisi yang luar biasa. Oke, contoh kebijakan moneter sih ya yang terjadi di market global belakangan ini. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Itu ada di krisis COVID-19 kemarin. Ini langsung 2 contoh nih. Ya ketika COVID-19 terjadi kemarin, itu di awal-awalnya Fed ngambil kebijakan moneter yang lebih ke itu ya, ke ekspansif ya. Dengan ya mereka nurunin suku bunga. Suku bunganya langsung ditarik ke angka 0%. Terus juga mereka melakukan quantitative easing. Emang ya tujuannya untuk menstimulus masyarakat itu untuk spending lagi. Karena emang kondisi ekonomi kemarin benar-benar berhenti. Nah, jadi di kemarin ketika COVID-19 itu, di awal-awal Fed itu mengambil
kebijakan yang lebih ke ekspansif ya, dengan mereka melakukan quantitative easing, ya mereka ngebeli aset-aset, ya, government bonds, stocks dan lain-lain. Lalu mereka juga menurunkan suku bunga ke angka 0%. Ya itu kebijakan diambil ketika emang kondisi marketnya ya atau kondisi pasarnya, kondisi ekonominya sedang berhenti. Makanya butuh stimulus besar-besaran. Ya itu lagi kemarin QE itu benar-benar terjadinya di kondisi yang luar biasa. COVID-19 kan kemarin kejadian luar biasa banget. Kayaknya perlu QE. Kalau nggak ya paling mereka cuma nge-adjust suku bunga doang. Akhirnya ya sempet tuh COVID-19 agak krisis di awal-awal, Fed-nya QE, terus juga nurunin suku bunga, ya akhirnya market kembali naik. Bahkan sempat ke fase mania kemarin, entah di stock market, terutama di sektor teknologi, terus juga di kripto, semuanya naik gila-gilaan. Ya karena naik gila-gilaan ini, akhirnya ya kondisinya kemarin overheat, inflasinya tidak terkendali, suplai uang beredarnya tidak terkendali juga, gaji masyarakat juga naiknya gila-gilaan, melebihi dari demand sebenarnya. Nah akhirnya ya Fed menilai nih, wah ini udah kacau nih, nggak bisa dikendalikan, maka kita butuh rem. Akhirnya Fed perlahan naikin suku bunga, terus juga stop QE yang akhirnya mereka berakhir melakukan quantitative tightening. Ya mereka mulai itulah jual-jualin aset mereka, terus juga supply uang yang beredar di market diturunin, lain-lain. Akhirnya ya itu jadi top dari bull cycle di 2021 dan 2022 itu contoh paling dekatnya. Sebenarnya masih banyak lagi, krisis 2008 itu juga ada contoh kebijakan moneter yang diambil Fed. Terus juga after ya yang COVID itu juga 2023 2024 itu ada kebijakan moneter, contoh kebijakan moneter yang diambil Fed dan lain-lain. Cuma itu contoh paling nyatanya, contoh paling gampang yang bisa kita ambil adalah krisis COVID-19 kemarin. Berikutnya kita bakal bahas materi lain. Materi apa itu? Ya udah, tunggu aja. Ya, see you di materi berikutnya ya. Dadah guys.